Juga. Bapaknya siapa tuh? Bapaknya siapa tuh? Pemirsa, kembali lagi bersama gua Budi Similikiti, akun paling sotoy sejagat raya. Kali ini kita mau bahas satu hal yang sering banget gua omongin. Di mana-mana gua ngomong ini, berorganisir. Udah pada nunggu-nunggu dong. Udah pada nunggu-nunggu di video ini. Oke. Seperti yang kita ketahui, aksi langsung yang belakangan dilakukan itu akan habis nafasnya kalau nggak bisa dipelihara dan dipertajam tujuannya. Berorganisir inilah cara untuk bisa memperpanjang napas dan tunas-tunas gerakan yang muncul. Dengan berorganisir, maka tunas gerakan yang ada bisa diperkuat dan diperbesar, serta bisa berkelanjutan dalam perjuangannya. Nggak cuma demo-demo capek, udah, demo-demo capek, udah, nggak gitu. Nggak reaksioner kita bilangnya. Nah, kalau kita bicara berorganisir, maka akan identik dengan organisasi. Ya namanya aja berorganisir ya, ada organisasi di situ. Baik bentuknya kolektif lepas, organisasi hierarkis, atau aliansi dari simpul-simpul gerakan yang kebetulan memiliki perjuangan isu yang sama. Dalam skala mikro maupun makro, banyak banget loh keuntungan berorganisir. Bisa membangun momentum gerakan, bisa juga memperkuat pesan-pesan dari individu organisasi yang ada di dalamnya tuh. Ada juga keuntungan-keuntungan lainnya ya bisa dapat Pajero kalau ikut. Nanti sensor yang itu. Gerakan-gerakan yang berhasil membawa perubahan ya kayak di video aksi langsung ya cek. Itu semuanya terorganisir. Bayangin ya. Mahatma Gandhi terorganisir. Tan Malaka terorganisir lewat Partai Murba dan Komitevan Aksinya. Kemerdekaan Indonesia sama terorganisir juga. Ya, ada BPU PKI, ada Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang membuat organisasi perlawanan fisik ya, nggak cuma nyocot doang di meja runding, tapi ada perangnya juga. Nah, itu butuh organisasi. Aksi-aksi buruh menolak Omnibus Law kemarin sampai akhirnya menang di judicial review, Ciptaker akhirnya harus ada undang-undang baru untuk uji materinya itu diselesaikan, yaitu terorganisir. Meskipun organisasinya pecah-pecah, ada banyak, tapi satu tujuan, semuanya melawan satu Omnibus Law yang nggak bener banget itu ya. Pokoknya ada yang bela Omnibus Law, udah nggak usah didengerin. Jadi tanpa berorganisir, hampir mustahil bisa membuat sebuah gerakan dan perjuangan yang tadi saya bilang non reaksioner gitu. Pasti perjuangannya reaksioner kalau nggak ada organisasinya. Yang emang miliki disiplin isu dan integritas nilai yang diperjuangkan itulah yang bisa membuat perjuangan itu berkelanjutan gitu. Terus buat apa hubungannya sama koperasi ya? Nah, tunggu, gue jelasin dulu ya. Jadi ada nih satu kalimat yang sering banget diulang-ulang di abang-abangan deh, di circle abang-abangan. Logika tanpa logistik, ya jadi angan-angan aja guys. Ya kalau kita Google ya, logika tanpa logistik itu, ya pertama mencetuskan itu di Twitter itu Bang Firsa Bersari ya, shout out tuh Bang Firsa pada tanggal 20 April 2014. Maknanya sendiri gimana sih kalau menurut saya? Logistik itu ya, ini ngutip dulu, sorry. Kalau dari gua ntar aja deh. Ngutip dulu Jenderal J. Pershing dari Amerika Serikat. Dia bilang, infantry win battles, logistics win wars, atau sadurannya tuh gini ya. Prajurit itu menangin pertempuran, tapi perangnya sendiri itu menangnya sama ketersediaan logistik. Akhirnya ya percuma juga sejago apapun Rambo lu atau John Cena lu atau sesakti apapun lu punya debus ya, kalau nggak ada logistiknya nggak bisa menang perang lu.
Nah, konteksnya dalam hal berorganisir ini apa ya, Bud ya? Nah, konteksnya itu ya, tanpa adanya disiplin organisasi dan logistik yang memadai, maka keberlanjutan gerakan dan atau perlawanan ini akan sulit dipelihara. Tulisan User Parhensia soal rimpang ya, ada judulnya rimpang, itu cukup menggambarkan soal disiplin gerakan ini. Jadi meskipun merimpang ini nafasnya adalah desentralisasi dan kebebasan, tapi bukan berarti tidak ada kedisiplinan gerakan di situ. Jadi intinya secair apapun gerakan lu pada ya, bukan berarti lu nggak komit dari perjuangannya gitu. Lu tetap harus komit. Misalnya nih ada aksi tenda entah di mana, sekarang di UI ya. Terus organisasinya bebas cair rimpang tuh, nggak ada yang sentralistik. Nah, tetap tuh tenda kudu ada yang jagain, kudu ada yang dudukin, kudu ada yang ngurus makanannya, kudu ada yang ngurus minumannya, kudu ada yang siapin obat-obatannya, ada yang latihan rencana gitu. Kalau misalnya digerebek gitu ya, bilangnya kalau ada hujan ya, kalau kata rata-rata ya gitu. Dan seterusnya. Jadi harus ada planningnya, harus ada logistiknya. Karena kita semua udah tahu nih ya, gimana pentingnya logistik ya, udah panjang lebar tadi gua omongin. Sekarang kita bahas apa hubungannya sih sama koperasi, Bud? Masih belum jawab loh. Ya nggak Kak? Ngomong aja. Nah, biasanya kan kalau politik itu logistiknya dari bohir ya. Bohir itu dari pendana utama gitu kan. Nah, ada yang mau nyalon gitu, entah dari partai atau independen, dia cari modal sendiri atau pakai bohir alias pemodal. Nah, nanti tuh modalnya bahkan dibalikin dengan cara-cara yang ya, ini gua nggak bilang halal atau haram ya. Pengacara gua bilang gua nggak boleh bilang halal atau haram gitu. Jadi namanya hutang itu mesti dibayar tuntas tapi kan. Jadi ada pemodal, ya itu modal pasti harus balik dong. Ya, tapi di luar itu semua sebenarnya ada loh tempat kerja yang bisa dimiliki bersama pegawai-pegawainya. Jadi nggak usah nyari modal, nggak usah nyari bohir ya, betul namanya koperasi. Bentuk usaha yang sangat disukai oleh bapak bangsa kita yaitu Pak Prabowo dan juga Bung Hatta tentunya. Nah, prinsip koperasi itu soalnya saat kerakyatan dan gotong royong ya. Jadi kalau tadi kan bohir itu kan atas bawah gitu. Kalau koperasi ini kan rakyat, itu rakyat bantu rakyat. Nah, semua pegawainya pemilik perusahaan, jadi sulit untuk elemen-elemen borjuis seperti bohir tadi itu masuk ke dalam organisasi dan meracuni ideologi dari organisasi tersebut. Kan dari awal misalnya dibentuk, kita pro welfare, misalnya pro BPJS, begitu masuk yang ngebohirin asuransi swasta, hilang udah kan. Nah, mau apa kalau udah kayak gitu. Tapi kalau bentuknya koperasi nggak bisa dibeli, susah. Jadi semua ini bikin koperasi jadi resilient ya, ekonominya mau naik mau turun, banding kanan banding kiri ya kuat-kuat aja. Karena kalau lagi mencret ya ekonominya kayak sekarang nih, ya ayo rame-rame kurangin income, gaji potong rame-rame lah, udah yang penting kita masih bisa kerja gitu. Tapi kan demokratis, keputusan bersama, mau apa lagi, ini semua orang tahu keuangannya sih, enak koperasi. Nah pas begitu ekonomi, namanya ekonomi kan kadang di bawah banget gitu, udah kasihan banget deh orang, kadang di atas gitu ya. Nah pas di atas kelebihannya di mana? Diinvest balik lagi atau di share ke orang. Nah, dan ini bukan cuma angan-angan ya, koperasi ini tuh bukan cuma angan-angan. Kalian kira koperasi itu nggak bisa dijalanin di Indonesia? Bisa. Nah, ada contohnya, ada yang paling terkenal apa? KPBS Pangalengan. Telolet, tet, pasti kan kayak gitu. Ya, kalau nggak ada yang nggak ingat, kurang tua berarti umurnya. Karena sekarang udah jarang kali ya. Nah, dilansir dari Wikipedia, KPBS ini singkatan dari Koperasi Petani Susu Bandung Selatan yang bertempat di Pangalengan. Koperasi ini berdiri pada tahun
1969 dan saat ini merupakan mitra utama dari salah satu brand susu yang ternama di Indonesia. Nggak boleh disebut, nggak dapat endorse soalnya. Ayo siapa yang mau. Jadi kalau ada yang bilang gaya kolektif ini nggak bisa bikin perusahaan besar ya ngawur lah. Itu KPBS gede loh. Boleh datang sana ke Pangalengan. Kalau nggak KPBU yang di utara di Lembang itu ada juga. Nah, dalam konteks global, koperasi alias worker kooperatif ini juga banyak contoh berhasilnya. Nggak cuma di Indonesia aja. Salah satu yang paling terkenal itu Mondragon Corporation. Itu adanya di Basque, Spanyol. Gue nggak tahu cara ngomongnya, jadi gue ngomongnya Basque ya. Nah, dulu itu ya, ini perusahaan didirikan oleh seorang pastor. Namanya Jose Maria Arizmendiarreta. Oh, astagfirullahaladzim, sobat namanya. Yang nama beliau itu udah mulai berbasis di sana dari tahun 1941 ya. Dan bentuk awalnya itu dia cuma bikin pelatihan-pelatihan sama sekolah gitu ya. Nah, yang bikin beda dari Bapak Yose daripada humanitarian help yang lain-lainnya itu adalah pesan-pesan humanisme dan kegotong royongan. Jadi sambil ngajarin kelistrikan, ngajarin pertukangan, dia ngajarin juga tuh humanisme segala macam ya, keadilan sosial. Jadi sebelum koperasinya jadi, belasan tahun sebelumnya Bapak Jose ini sudah kasih ilmu dan keterampilan yang mumpuni. Nah, baru tahun 1955, 14 tahun setelahnya, Bapak Jose ini pilih 5 orang untuk mendirikan perusahaan koperasi pertamanya, yaitu namanya Talleres Ugor. Ya, udah Spanyol dulu tuh. Sorry ya kalau kedengeran rasis. Nah, di sini kita bisa lihat ya guys, perjuangan itu nggak instan dari tahun 1941 sampai 1955. Bapak Jose sabar, telaten, bikin fondasi. Wah, perjuangan betul guys, dia ngajarin segala macam, ya nggak tahu siapa yang bayar juga nggak ada gitu kan. Nah, itu bibit-bibit koperasi warga Mondragon itu mulai dibina tuh dari tahun segitu, dari 1995. Nah, dipupuk, akhirnya sampai sebesar sekarang dia ekspansi terus, nambah terus ya. Akhirnya sekarang tahu omsetnya berapa? 12 miliar euro. Karyawannya 70.000 orang. Gila, bayangin. Puluhan tahun tuh ya disabar-sabarin sampai sekarang bisa gede banget. Ada lagi yang nggak kalah gede, yaitu perusahaan apa? Fonterra dari Selandia Baru. Nah, ada yang tahu nggak guys? Fonterra ini perusahaan apa? Kalau ada yang tahu tulis di komen ya. Nah, Fonterra ini serupa tapi nggak sama gitu sama KPBS Pangalengan. Yaitu koperasi peternak susu juga. Omsetnya udah 22 miliar dolar New Zealand. Gila ya. Duit semua tuh kalau dijajarin tuh kayak panggung gitu tuh yang kemarin. Nah, sekarang udah bisa dibeli tuh share-nya di stock market meskipun masih bentuk koperasi. Jadi dia agak hybrid ya, koperasi tapi enggak ya, baca sendirilah di Wikipedia. Di Selandia Baru sendiri, tapi enggak cuma dia doang koperasinya, ada lagi gede juga, yaitu koperasi susu Tatua. Udah berdiri dari tahun 1914. Gila. Gede loh itu dia. Nggak kaleng-kaleng sampai 536 juta dolar New Zealand omsetnya. Ih, gila ya koperasi New Zealand ya, aduh, kalah lagi. Nah, tapi apa hubungannya nih? Dari tadi ngoceh aja soal koperasi, lu lagi fetish koperasi ya Bud? Iya emang iya, tapi ya selain itu ya, kan udah dibilangin di awal, kalau lu mau berorganisir yang mantap dan berkelanjutan, ya lu wajib fardu ain lu punya logistik. Nah, dengan lu punya koperasi yang bisa menghidupi anggota organisasi itu, logistik lu tuh bisa moncer bro. Dan dengan segala kelebihan-kelebihan koperasi itu, bentuk yang ideal sebagai motor logistik dari organisasi yang berkolektif gitu. Dengan segala kelebihannya tadi. Jadi tunggu apa lagi guys? Kapan lagi nih kalian mau berorganisasi dan berkooperasi? Ya kan?
Masa keduluan budi lagi, entar kalau budi lagi, budi lagi gitu kan. Kalau nggak suka sama budi ya bikin sendiri lah gitu kan. Nanti budi stroke masuk ICU kelar perjuangannya. Wah lucu kan, gila lu. Masa cuma gara-gara budi aja selesai ini kan, perlawanan terhadap kezoliman, nggak boleh dong. Nah, dengan segala cerita-cerita koperasi yang tadi, kok di Indonesia atau di tempat lain nggak menjamur ya Bud ya, koperasi ini? Ya ini mah sotoinya gua aja. Tapi faktor utamanya ya karena orang-orang tuh nggak tahu itu. Koperasi tuh bisa berhasil kayak gimana sih coba deh. Berapa banyak dari kalian yang tahu kalau Mondragon itu ada? Yang tahu KPBS Pangalengan itu koperasi. Yakin deh, terutama ya soal Mondragon. Pasti pakpoh, kalau kata orang Jatim tuh pakpoh gitu. Haho aja gitu kan. Apa tuh Mondragon gitu kan. Nah, padahal kelebihan koperasi kan kita udah ulas panjang lebar tadi ya. Terutama soal agensi dari pekerja-pekerjanya. Lu kalau dalam koperasi itu lu punya agensi gitu. Punya kebebasan untuk memberikan pendapat untuk menentukan arah tujuan perusahaan. Nah, karena kalau di perusahaan biasanya ya yang hierarkis gitu, kalau lu nggak terima apa maunya bos, ya udah nggak suka resign aja lu gitu kan. Oh gila kan kalau kayak gitu kan. Tapi kalau di koperasi kan lu punya suara, lu digituin sama manajer lu bisa ngadu ke assembly kan, ke dewan serikat buruhnya. Waduh guys, gua disuruh resign nih, gimana nih, padahal gua cuma ngeluh sedikit doang gitu, bukan nolak kerja gitu misalnya gitu kan. Nah, terus kalau lihat hambatan-hambatannya ya, dari bisnis formal itu ya tadi ya, kalau kita lihat si Bapak Jose tadi itu lama ya, jadi 14 tahun cuma buat ngediriin gitu kan Mondragon. Nah mungkin orang Indonesia nih karena begitu tahu, waduh gila Bud, masa 14 tahun dari sekarang nih kita baru bisa punya koperasi pertama. Ya kalau emang harus selama itu gimana gitu kan. Ya itu mungkin yang bikin orang juga keder duluan gitu. Aduh gua pengennya sekarang Bud, bisa ya, nggak mungkin lah boy, ini kan bukan Indomie direbus 3 menit diaduk jadi gitu kan. Ini organisasi gitu, lu harus telaten. Tapi ya gitu, itu fakta bahwa itu lama dan bikin orang mundur, berat gitu, merasa berat karena lama. Lead time-nya kepanjangan, 14 tahun, 10 tahun, paling cepat 5 tahun misalnya kalau banyak kekucuran dana gitu kan. Nah, tahu kan ada lagi satu lagi, menurut gua ya, kekurangannya koperasi itu adalah inherent flaw atau kelemahan intrinsik dari demokrasi, yaitu banyak kepala gitu. Jadi kalau kata Socrates itu kan demokrasi itu seperti kapal yang nakodanya banyak gitu. Jadi wah ada yang ke kiri, ada yang ke kanan segala macam. Ya meskipun sebenarnya nggak gitu-gitu banget gitu kan. Ya apalagi kalau, tapi ya bisa jadi sih karena tahu sendiri kan anak kiri ya kalau ngumpul tuh pasti gelut. Belum greget kalau belum gelut gitu sesama anak kiri. Jadi oke guys ya, segitu dulu aja ya, kayaknya udah panjang nih videonya nih. Jadi tolong cek patah gua dan koreksi di kolom komentar ya kalau emang ada fakta gue yang salah. Karena kesalahan itu dari gua dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, like and subscribe. Salam olahraga, hatur nuhun, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Tuh, bangun.